Nanti 20% tahap kedua. Kalau ada calon yang memilih UNAN nomor 2. Nah, itu berlaku sama seluruh Indonesia. Jadi peluangnya di universitas pilihan 2 hanya 20%, peluangnya di universitas pilihan 1 adalah 80%. Hati-hati juga. Misalnya UMP pilihan 1, UNAM pilihan 2. Nah, nanti kan nggak lolos di UMP baru ke UNAN. Biasanya terbalik. Biasanya dari kita dulu ya. Nah, dari situ. Ini ya, tingkat persaingan dan caranya. Dan semuanya sekarang sudah ada di web ya, nanti Pak Sofian akan menjelaskan, termasuk SPP juga, UKT ya. Dan UKT itu di Indonesia ya, itu termasuk UNAN ini paling murah. Karena dulu menawarkan rendah, ya perhitungannya salah ya, jadi sampai sekarang masih rendah. Ya, masih rendah lah, tergolong dengan perguruan tinggi lain. Coba bandingkan, nanti bisa di-download itu di PMB ya, Pak Sofyan. Itu. Nah, saya kira mungkin itu tidak banyak yang mau disampaikan pada saat ini, karena saya akan bergabung dengan tim evaluator pusat membahas RPP UNAN dalam rangka PTMBH. Sebentar lagi jam 10. Oleh karena itu saya mohon maaf, ada yang kurang berkenan kurang berkenan di dalam sambutan ini. Mohon maaf. Tentu kita mengharapkan adik-adik sangat hati-hati memilih program studi, memilih universitas ya. Rasakan apa namanya. Dan ini tidak bisa kalau pilihan 1, pilihan 2, universitasnya berbeda, itu tadi peluangnya sudah disebutkan. 80%, 20%. Dan barangkali ini yang diperhatikan. Dan peran sekolah mengarah siapa yang masuk kedokteran dari SMA ini ada berapa gitu. Oh, udah 18. Kemudian yang dipilih barangkali 1 ya. Dan 1 itu tidak semua SMA yang di Pariaman juga gitu. Kami juga punya data, harus digilir. Karena nanti Pariaman iya, Padang Panjang iya kan. pesisir selatan iya gitu. Nah, ini jangan disia-siakan rasa-rasa dapat gitu ya. Nah, tapi kuncinya adalah yang pertama di SMA itu rankingnya untuk satu program studi. Ya, saya kira itu barangkali yang dapat disampaikan. Selamat bergabung. Mudah-mudahan nanti kita berjodoh ketemu lagi di Tas Andalas. Ya. Nah, tapi itu kurang mohon maaf. Dengan mengucapkan bismillah acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur senam PTN dibuka dengan resmi. Sekian saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sekalian mohon undur diri. Nanti kalau ada pertanyaan yang barangkali tidak bisa dijawab oleh Pak Sofyan, nanti saya bisa dikontak, nanti saya kasih informasi ya. Nah, karena saya harus masuk channel lain gitu. Terima kasih sekali lagi. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Mansyurin MS, Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Andalas, bagian akademik, yang sudah memberikan sambutan dan juga arahan dan kiat-kiat sukses nih bagaimana sih bisa diterima di Universitas Andalas. Dan udah dikasih bocoran langsung dari Bapak Wakil Rektor 1, jadi nanti adik silakan membuat sebuah formula bagaimana kiat-kiat untuk bisa jebol di UNAN dan pastinya harus pilihan pertama. Baik adik-adik mahasiswa serta seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan. Mohon lihat Pak Donan. Iya, silakan. Ya, mohon izin ya. Prof, terima kasih Ya, banyak baik. sudah bergabung Bapak Wakil Rektor 1. Baik, Bapak Ibu serta seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan dan saya hormati. Sebagai pengantar awal sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, dan buat adik-adik semua yang tentunya yang ingin mengetahui atau juga mengenal UNAN lebih dekat ini seperti apa saja program studinya, apa saja sih fasilitas yang ada di Universitas Andalas guna menunjang pendidikan adik-adik semuanya di masa perkuliahan. Berikut kita saksikan bersama pemutaran video profil Universitas Andalas.
suaranya. Welcome to Universitas Andalas, kampus tertua di Sumatera dengan akreditasi A. Selain memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, Universitas Andalas juga memiliki fasilitas dan sarana yang modern dan lengkap yang bisa menunjang kegiatan perkuliahan kamu. Mau tahu gimana serunya kegiatan kuliah di Universitas Andalas? Check it out! Universitas Andalas memiliki berbagai program studi pilihan. Selain kuliah, pastinya terdapat banyak kegiatan non-akademis yang akan mendukung bakat dan minatmu. So, you'll be ready to hit the world. Universitas Andalas dibangun sejak tahun 1956 dan menjadi universitas ternama di Pulau Sumatera. Bekerja sama dengan perusahaan profit membuat lulusannya menjadi mudah mencapai impian.
Teman-teman sering ngerasa bete di kampus. Itu nggak berlaku di Universitas Andalas, karena Universitas Andalas punya banyak banget tempat-tempat kece. Gimana, seru kan? So, jangan ragu untuk mewujudkan impianmu bersama Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada baik adik-adik siswa hormati. Tadi baru saja kita saksikan bersama pemutaran video profil Universitas Andalas. Setidaknya ini adalah sebuah gambaran yang besar buat adik-adik untuk lebih dekat dengan Universitas Andalas. Baik adik-adik siswa serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama paparan materi tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNMPTN dan juga SBMPTN tahun 2021. Untuk itu kami undang kepada Bapak Dr. Sofian SSIM MFAM yang merupakan staf ahli Wakil Rektor 1 Universitas Andalas. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu yang sama-sama kita Kota Pariaman pertama sekali kepada Ibu Ketua MKKS Kota Pariaman, Ibu Elvi yang merupakan Kepala SMA 1 Pariaman. Kemudian juga teristimewa buat adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa, calon-calon mahasiswa ya, calon-calon mahasiswa yang berada di wilayah Kota Pariaman. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari dan menjelang siang ini kita masih bisa bertemu secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi SMPTN dan juga nanti ada informasi SBMPTN dan seleksi mandiri Universitas Andalas. Salawat dan salam juga dan intinya kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik adik-adik siswa semuanya,
Kalau tadi Bapak WR1, Bapak Profesor Dr. Mansurdin mengatakan beliau adalah alumni SMA 1 Pariaman. Saya juga adalah alumni SMA 2 Pariaman. Ya. Jadi jangan semua kita mudah-mudahan dalam kebersamaan ini semuanya semangat ya. Harus ada motivasi yang kuat untuk adik-adik siswa semuanya untuk bisa menggapai cita-citanya dalam menempuh pendidikan studinya di perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan. Baik, saya akan menyampaikan bahan materi sosialisasi pada kesempatan ini. Mohon nanti disimak, kemudian dicatat kalau ada yang penting, kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan dan dibuat di kolom chat yang telah tersedia. Ada terlihat ya bahannya, sosialisasi kita. Seperti yang dikatakan oleh Bapak WR1 tadi, bahwasanya ada 3 jalur dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Pertama jalur SNMPTN, jalur SD, dan jalur mandiri. Nah, tadi sudah katakan UNAN menerima jalur SNMPTN ini adalah 30% kotanya dari kota sekitar 6.400. Kemudian jalur SBMPTN nanti sekitar 40% dan jalur mandiri 30%. Jadi total semuanya 100% SNMPTN yang akan disend. Nah, dalam mengikuti SNMPTN dan juga nanti SBMPTN ini adik-adik harus sering juga mengikuti informasi-informasi terupdate di portal atau akun dari LTMPTN dengan SNMPTN dan SBMPTN. Pada tanggal sampai serta SNMPTN maka sudah bisa mengisi di akun LTMPT-nya. Ya, pada tanggal yang telah disebutkan ini. Saya kira nanti adik-adik semuanya sudah ada yang sudah diumumkan ya siapa yang di sekolahnya yang sudah diterima PTN. Sosialisasi 15 sampai 24 Januari. Nah, sementara registrasi akun LTMPT ini sudah tutup kemarin tanggal 1 Februari. Jadi saya kira ada yang mendaftar SBMPTN sudah mengisi semuanya, akunnya akan diumumkan secara online juga di halaman LTPTN juga pada tanggal 2 Maret tahun 2021. Nah, apa persyaratan SNMPTN? Ada beberapa kriteria ya adik-adik ya. Ada persyaratan sekolah. Nah, kalau sekolah ini tidak urusan adik-adik, ini adalah urusan dari Bapak Ibu Kepala Sekolahnya. Sekolah yang akreditasi A akan mendapat porsi sekitar 40%. Nah, terbaik dari siswanya akan ikut SNMPTN ini. Kalau yang B 25%, akreditasi C dan atau yang tidak akreditasi itu sekitar 5%. Kalau siswa yang boleh ikut itu nanti adalah siswa yang memiliki prestasi unggul yang diranking oleh sekolahnya sendiri berdasarkan nilai rapor semester 1 dan semester 5. Ya, nah, nanti itu sekolah yang menentukan. Kemudian saya kira adik-adik sudah diumumkan ya, bahwasanya adik-adik ada yang sudah berhak bisa mengikuti SNMPTN ini. Kalau dulu namanya mahasiswa undangan ya, mahasiswa undangan. Sekarang namanya SNPTN. Yang tidak pakai tes, hanya berdasarkan murni dari nilai rapor. Nah, ketika nanti adik-adik yang mau mendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta SNMPTN, maka pilihan program studinya adalah dapat milih 2 program studi ya dari 1 PTN atau 2 PTN. Berarti bisa total 4 ya, total 4 program studi yang dipilih. Ya, 2 program studi di PTN 1, 2 program studi lagi di PTN 2. Itu yang dikatakan oleh Bapak WR1 tadi bahwasanya pilihan pertama itu sangat menentukan. Kalau adik milih pilihan pertama misalnya di Universitas Andalas, maka pilihan keduanya boleh di perguruan tinggi lain. Masing-masing perguruan tinggi itu silakan pilih 2 prodi yang diminati. Ya.
Nah, jika memilih 2 prodi studi, program studi, maka salah satu prodi ya harus berada di perguruan tinggi di provinsi yang sama. Jadi kalau adik di Sumatera Barat ini ada perguruan tinggi negeri kita itu ada 3 ya, UNAN, UNP dan ISI Parangpanjang. Jadi salah satunya harus memilih 3 di perguruan tinggi tadi. Ya. Jika memilih hanya satu prodi, dapat memilih di prodi di PTN manapun di Indonesia ini. Cermati oleh para siswa. Disarankan tidak lintas minat, ya, tidak lintas minat, supaya kita linear semuanya. Kalau minatnya IPA, ya IPA diambil. Kalau peminatannya sosial, maka sosial. Yang berpeluang besar itu adalah tentu yang sesuai dengan minat adik-adik, minat sekolah jurusannya. Nah, ini kita pendaftaran SBMPTN, saya kira ini tidak terlalu nanti bisa diikuti saja ya, ada di websitenya LTMPT ya. Nah, itu yang SNMPTN ya. Jadi SNMPTN kita mulai mendaftarnya secara online tanggal 15 sampai 24 Februari 2021 melalui pendaftaran terakhir akunnya kemarin. Bagi adik-adik yang tidak punya kesempatan mengikuti SNMPTN karena kuota tidak tercapai di sekolahnya, ya tidak diikutkan oleh sekolahnya, atau bagi yang tidak lulus SNMPTN maka bisa mengikuti SBMPTN. Syarat SBMPTN wajib ikut UTBK dulu. UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Jadi sekarang kita tidak ada manual lagi ya. Sekarang semuanya berbasis komputer. Disebut dengan UTBK. Ya, TPS ada tes kompetensi akademik. Ya, ada 2 jenis tesnya. Di mana pelaksanaan tes ini dilakukan selama lebih kurang 14 hari ya. Dalam mengikuti satu kali menentukan jadwalnya secara acak oleh komputer ya. Nah, persyaratan UTBK jelas ada mengisi dulu akun LTM, mengisi akun pula ya, punya akun dulu di LTM, kemudian 2020 atau 2019 ya, maksimal umurnya adalah 25 tahun per 1 Juli 2021. Jadi umur maksimal yang diterima perguruan tinggi itu adalah kemudian jadi akan memilih prodi sesuai dengan pendaftaran, apakah memilih program Saintek atau prodi Soshum atau campuran. Nah, keduanya ya. Nah, kemudian tentu akan ada membayar. Nah, kalau SNMPTN materi UTBK kita adik-adik adalah di sini dikatakan sama dengan tahun 2019, ini seperti semacam tes psikotes itu ya. Sebagian soal pada tes TPS ini itu disajikan dalam berbahasa Inggris. Nah, ini uniknya sekarang tantangannya. Jadi kalau dulu itu soal TPS itu semuanya berbahasa Indonesia, sekarang sebagiannya akan disajikan dalam berbahasa Inggris. Jadi oleh sebab itu kemampuan berbahasa Inggris adik harus segera diasah dari sekarang ya. Diulang-ulang lagi. Nah, kemudian nanti ada tes TKA. Nah, tes TKA ini adalah tes yang sesuai dengan yang ada dipelajari di sekolah. Ada pelajaran matematika ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini kelompok ujiannya. Jadi kalau yang memilih Saintek ya. Nah, ini Sains dan Teknologi ada ujian TPS dan TKA ya. Nah, nanti Sainteknya adalah matematika, fisika, kimia dan biologi. Kalau yang Soshum nanti geografi, sejarah, sosial dan ekonomi. Semuanya sama-sama mendapat soal yang sama untuk TPS-nya. Sementara untuk campuran keduanya diujikan. Nah, ini jadi lebih lama alokasi waktunya.
satu tiap kelompok ujian ini lebih kurang 200 menit, ya 200 menit dikurang 5 menit, jadi 100 menit. Jadi cukup lama nih kan, sekitar 3 jam 15 menit, ya cukup lama. Nah, pendaftaran UTBK sama tadi, adik-adik juga harus punya akun UTBK ya, registrasi dulu di akun LTMPT sesuai dengan aturannya, kemudian login ya, kemudian membayar. Setelah login akan diverifikasi datanya apakah sudah benar, harus pakai pas foto berwarna terbaru ya, nah, jangan pas foto yang lama, yang terbaru. Kemudian baru setelah itu disuruh memilih pusat UTBK yang mau dijalani, apakah di Padang atau di mana. Kemudian dikeluarkanlah nanti nomor pendaftarannya. Habis itu baru kita membayar di bank ya. Bank kita nanti Bank Mandiri, Bank BNI, BTN, BRI se-Indonesia itu siap menggunakan menerima pembayaran adik semua. Setelah itu baru login lagi setelah dari bank ya, mendapat nomor pendaftaran, baru ikut UTBK pada tanggal yang telah ditetapkan. Ingat tanggal dan waktunya ya. Nanti akan saya sampaikan tanggal waktunya. Nah, ingat perhatikan ini. Siswa SMA, madrasah atau SMK atau sederajat lulusan tahun 2019-2020 wajib membawa ijazah. Nah, ini pada waktu mendaftar itu. Nah, atau yang tahun 2021 membawa surat keterangan identitas pelajar di sekolah karena ijazahnya belum keluar. Ya kan? Kemudian bagi siswa yang telah lulus SBMPTN 2021, 2020, 2019 akan ditolak mendaftar UTBK. Ini tolong perhatikan. Jadi kalau kemarin sudah lulus SBMPTN atau 2021 ini lulus SBMPTN, jangan harap bisa ikut SBMPTN. Mengulang-ulang lagi, tidak akan diterima. Ini kenapa disampaikan betul pada adik-adik ini, tolong perhatikan ya. Kalau ada beberapa sekolah tertentu, misalnya perguruan tinggi tertentu seperti STAIN itu ya, sekolah tinggi akuntansi nasional itu, STAN itu mensyaratkan pendaftarannya, penerimaan masuknya itu berdasarkan nilai UTBK, nilai UTBK. Jadi kalau adik-adik yang sudah lulus SMPTN tidak akan bisa lagi tes di STAN. Nah, ya hati-hati nih. Oleh sebab itu berpikir dulu ya untuk bisa ikut mengambil ini, karena jatah SMPTN itu sudah punya jatah, alhamdulillah sudah diterima dulu di perguruan tinggi, mau mengambil lagi itu dilarang. Beri kesempatan kepada teman-teman yang lain. Kalau tidak mau mengambil jalur itu, maka dari sekarang jangan ikut. Nah, ini tolong perhatikan, karena nanti berisiko ya, adik-adik akan diblokir namanya, akan diblokir. Sehingga ada perguruan tinggi tertentu seperti STAN tadi, perguruan tinggi kedinasan, yang mensyaratkan nilai UTBK sebagai penerimaan masuknya, maka tentu adik-adik tidak akan bisa ikut ya, karena adik-adik sudah jelas tidak bisa ikut UTBK. Jadi kalau ada yang ikut STAN misalnya, berarti jangan ikut, tidak akan bisa ikut. Jangan ikut SBMPTN itu maksudnya. Kalau mau ikut stasiun ya, sudah diberi setelah tinggi yang diceritakan, ternyata kemudian mau ikut lagi, buang waktu ya, membuang uang, kasihan orang tuanya juga. Nah, ini jadwalnya, tolong catat ini untuk SBB ujian tulis ya. Registrasi akun tanggal 7 Februari nanti mulai ya, tanggal 7 Februari besok ini sudah mulai ya sampai 12 Maret. Nah, jangan sampai lupa, jangan menunggu nanti. Nah, nanti biasa lupa. Kalau sudah ditutup tanggal 12 Maret maka tidak akan bisa lagi. Ya. Kemudian pendaftaran UTBK itu sendiri 15 Maret sampai 1 April, ujiannya 2 gelombang. Ini tolong difoto nih. Ya, adik-adik difoto ini ya, dicatat. Gelombang 1 12 sampai 14 April, gelombang 2 12 April sampai 2 Mei. Hasil jalur UTBK ini ya, adik akan mendaftar SBMPTN, hasil SBMPTN akan diumumkan pada tanggal 14 Juni 2021. Ya. Tolong semangat semuanya ya. Ini jadwalnya ada gelombang 1, 2 gelombang, ada gelombang 1 mulai 12 April sampai 18 April, gelombang 2 26 April sampai 2 Mei. Ya, ini. Ini juga jadwalnya sudah diatur pula oleh pusat ya, bagaimana tesnya. Biasanya tesnya dulu kalau waktu Indonesia bagian barat jam 7:04 sudah mulai tesnya, TPS namanya ya, tes potensi skolastik. Kemudian disusul berikutnya oleh TKA ya. Ini sesi siang juga dimulainya jam 1. Ya, biasanya peserta masuk
sekitar 1 jam sebelum ujian dimulai sudah datang di lokasi ujian. Ya, kita biasanya nanti UTBK itu dilakukan di Universitas Andalas ya, di Universitas Andalas. Di kampus Limau Manis dan juga di kampus Jati, Kota Padang. Nah, ini biaya UTBK. Biaya UTBK adalah peserta biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBM sebesar 200.000. Ya, kalau dia hanya satu saja pilihannya, kelompok ujian saintek saja atau sosum saja. Tapi kalau mengambil keduanya atau campuran, maka jumlahnya adalah uang pendaftaran Rp300.000 ya. Nah, persyaratan peserta ya seperti yang sama dengan SNMPTN tadi sudah saya sampaikan, harus punya ijazah, bagi yang belum berarti harus sudah keterangan lulus ya kan. Kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Nah, jadi syarat SBMPTN sudah ikut UTBK dan punya nilai UTBK. Ya, memiliki kesehatan yang memadai karena ada beberapa prodi tertentu yang mensyaratkan persyaratan kesehatan ini. Kemudian bagi peserta milih program studi bidang seni dan olahraga wajib menggugah portofolio. Nanti ada portofolionya ya, permintaan-permintaan tentang keterangan-keterangan tertentu yang harus ada adik-adik isi. Nah, pilihan program studinya, tolong dicermati, setiap siswa dibolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN, ya, atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Nah, ini, jadi boleh saja misalnya kita milih UNAN. Nah, pilihan pertama prodi kedokteran misalnya, pilihan kedua prodi farmasi misalnya kan, boleh. Atau 1 di UNAN, 1 di perguruan tinggi lain. Nah, itu contohnya. Jadi mengatakan 2 PTN. Ini tahap pendaftaran ya, adik-adik juga harus masuk ke portal LTMPT. Jadi yang sudah menerima akun LTMPT, masuk ke portal, mengisi data, kemudian pilih perguruan tingginya, ya, kemudian dikirim nanti. Kemudian tunggulah hasil pengumumannya. Nah, bagi adik-adik peserta pelamar KIP kuliah, ini yang memiliki kartu Indonesia Pintar, ya, akan bisa mendaftar secara gratis, ya. Jadi yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa ikut kegiatan KIP ini, kegiatan kuliah ini SNMPTN, SBMPTN dengan catatan sudah terdaftar. Ya. Bagi yang belum maka bisa diurus dari sekarang melalui website ini, ya, KIP Kuliah Kemendikbud ya. Nah, itu yang SBMPTN. Yang ketiga jalurnya adalah seleksi mandiri. Nah, Universitas Andalas pada periode tahun sekarang ini, kalau dulu 2020 hanya berdasarkan kriteria ini, jadi kita tidak ada ujian ya. Ada dua, pertama berdasarkan kemampuan akademik, yang kedua berdasarkan prestasi unggul namanya. Ini tahun kemarin 2020. Pada tahun 2021 sekarang ada penambahan 2 jalur lagi berdasarkan kebutuhan khusus. Jadi untuk teman-temannya yang berasal dari yang memiliki keterbatasan secara fisik nanti akan difasilitasi juga ya. Kemudian juga ada berdasarkan kerjasama. Nah, kerjasama ini maksudnya dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, kita kerjasama, nanti akan ada kota-kota tertentu. Nah, ini ada 4 jalur, jalur mandiri Universitas Andalas. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang berdasarkan kemampuan akademik tadi, yang pertama, itu betul-betul berdasarkan nilai adik-adik sama dengan nilai berdasarkan ketika SNMPTN, mirip dengan SNMPTN sebenarnya ini kan. Ya, yang dilihat itu nilai rapor kelas 10 sampai 12 ya, yang dilegalisasi oleh kepala sekolah berarti ada 6 semester ya. Kemudian bukti prestasi akademiknya minimal tingkat kabupaten atau kota yang bersifat tambahan bagi peserta. Jadi kalau ada misalnya di ikut lomba OSN, lomba-lomba tertentu, maka bisa juga di-upload ya sebagai bukti tambahan, nilai tambahan bagi adik untuk bisa di jalur kemampuan akademik berdasarkan kemampuan akademik. Jadi tidak ada ujian. Dan juga nanti dipertimbangkan dari reputasi sekolahnya. Yang kedua, prestasi unggul. Nah, ini. Prestasi unggul itu ada ya, apa itu disebut dengan prestasi unggul adalah berdasarkan adik-adik memperoleh prestasi atau menjuarai event-event di bidang penalaran dan bidang lain atau bidang minat dan bakat. Nah, bidang penalaran itu adalah bidang yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. Jadi tidak sembarangan ya, oleh kementerian, pemerintah provinsi, perguruan tinggi atau BUMN. Termasuk di sini adalah hafiz Quran, hafizah ya. Hafizah, penghafal Al-Quran minimal 20 juz ya. Minimal 20 juz. Jadi kalau ada adik yang sudah punya hafalan ya minimal 20
juz, insya Allah akan dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah. Nanti akan diuji khusus ini, yang untuk hafiz dan hafizah atau hufaz ini ya. Yang kedua, adik-adik juga jika punya prestasi atau juara di bidang minat dan bakat, ya, olahraga dan seni. Ya, kalau tadi bidang ilmiah atau penalaran, kalau ini bidang minat dan bakat yang diselenggarakan oleh lembaga seperti kementerian, pemerintah provinsi atau BUMN. Nah, harus di sini dipastikan adalah prestasi unggulnya itu adalah yang meraih atau lomba tingkat internasional dan nasional. Serendah-rendahnya juara 3. Ya, serendahnya juara 3. Kalau misalnya kalau olahraga, misalnya pekan olahraga nasional, berarti dapat medali perunggu minimal gitu kan. Ya, atau di tingkat provinsi juara 1. Nah, dia disebut dengan prestasi unggul itu. Jadi juara 2 provinsi tidak bisa kita ikutkan. Juara 3 apalagi yang hanya bisa kita ikutkan adalah juara 1. Kalau tahun kemarin juara 1, 2, 3 provinsi masih bisa ikut. Kalau tahun sekarang hanya yang juara 1 tingkat provinsi saja yang bisa ikut, ya, minimal ya tingkat provinsi. Kalau di tingkat nasional, tingkat internasional boleh yang juara 2 dan juara 3 boleh ikut ya. Di 3 tahun terakhir. Ini yang prestasi unggul. Jadwal seleksi mandiri kita ini masih tentatif ya, adik-adik siswa semuanya. Tolong catat ya, kemungkinan sekitar bulan Juni kita buka pendaftaran seleksi mandiri ini. Nanti akan diumumkan secara online ya, terbuka. Lihat nanti di halaman PMB. Nah, ketik saja di di Google PMB UNAN, nanti keluar itu ya websitenya PMB UNAN. Nah, silakan nanti diakses sana informasi-informasi ya. Jadi sering-sering lihat. Nah, jangan hanya sering lihat suka lihat WA ya, games ya. Lupa melihat informasi-informasi perkuliahan ini ya. Karena adik-adik sekarang kelas 3 sudah masanya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, fokus sekarang untuk mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita untuk kuliah di perguruan tinggi yang diidamkan. Nah, sekarang sekilas UNAN tadi sudah ada disampaikan, tidak saya sampaikan lagi bahwasanya UNAN ini memiliki 15 fakultas, 48 program 48 tingkat S1 ya, 126 program studi ya, ada S2-nya juga, ada S3, ada juga D3, 4 D3 dan ada juga profesi dan spesialis. Ya, kita ini sudah 65 tahun usianya ya, ini capaian tertinggi kita ini dan masuk peringkat 13 perguruan tinggi negeri terbaik se-Indonesia. Ini boleh tepuk tangan semuanya ya. Alhamdulillah kita satu-satunya di peringkat kita berada pada peringkat 13 ya. Kita patut berbangga UNAN berada di Sumatera Barat, alhamdulillah sama sudah sejajar dengan perguruan tinggi lain. Ya, ini fakultas kita ada fakultas ekonomi, ada fakultas farmasi ya. Kemudian ada fakultas ilmu hukum ya, ada fakultas ilmu budaya ya, ada fakultas fisip ya, sangat asri sekali ya. Ini ada fakultas kedokteran. Sekarang fakultas kedokteran ada di kampus Imam Manis ya, kampus utamanya. Yang kemarin juga ada di Jati ya. Kemudian ada fakultas pendidikan dokter gigi ya kan. Ada ilmu keperawatan, ada fakultas kesehatan masyarakat ya, ada fakultas MIPA, kemudian fakultas pertanian, ini ada fakultas yang cukup tertua juga di Universitas Andalas, kemudian fakultas peternakan, ya kan, ini ada fakultas teknik, ya, fakultas teknologi informatika, FTI UNAN, dan juga ada teknologi pertanian, FATETA, ya, nah, jadi ada 15. Nah, sekarang ini yang paling penting pada dicatat nih, angka keketatan masuk di UNAN, ya kan, tahun 2020 kemarin, ya. Nah, angka ketatan kalau di pertanian ya, yang keketatan itu maksudnya gini, misalnya seperti ini ya. Contoh misalnya yang agribisnis. Agribisnis ini angka keketatannya 19,3. Artinya apa? Satu kursi di kuliah di agribisnis diperebutkan oleh sekitar 19 orang siswa. Ini angka keketatannya. Jadi berdasarkan peminatnya berapa orang, diterimanya sekian, inilah angkanya di agribisnis. Kalau di kedokteran, nah, yang paling ketat itu adalah pendidikan dokter, ya, sama dengan ilmu biomedis juga sama-sama ketat, ya. Cuma daya tampungnya
ya yang biomedis ini sedikit lebih kecil, kalau kedokteran cukup banyak, peminatnya juga banyak, 22,1. MIPA yang paling ketat itu adalah jurusan matematika, ya. Sementara peternakan juga memiliki keketatan 3. Teknik yang paling ketat itu adalah mana nih? 14 ya, teknik industri, ya kan? Ilmu hukum sekitar 8. Ekonomis yang paling ketat itu adalah ilmu manajemen, ya, manajemen ternyata ya. Kemudian ilmu budaya yang paling ketat itu adalah sastra Inggris. ISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, paling ketat itu adalah ilmu komunikasi. Fakultas Ilmu Pertanian paling terketat itu adalah jurusan teknik pertanian. Farmasi keketatnya 24, ya. FKM paling terketat itu adalah ilmu gizi, ya, 17,8. Keperawatan cukup ketat juga. Kedokteran gigi 25,96, dan teknik informatika keketatnya 28,45. Ya. Di antara ini secara umum UNAN angka ketatnya adalah 10,28, ya, dari semuanya. Ini adalah gabungan dari angka SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, kalau kita lihat dari TEK, ya, yang paling ketat itu adalah yaitu program studi sistem informasi, ya, sistem informasi yang paling ketat, ya, 28,45. Sementara kalau kita lihat di kedokteran sendiri, kedokteran angka keketatannya di bawah. Kedokteran hanya 22,10, ya. Sistem informasi tadi berapa? 28, ya. Kalau farmasi angka keketatannya adalah 24, ya kan? Pendidikan dokter gigi di bawahnya dari sistem informasi. Kalau ilmu sosial, ya, soshum, yang paling ketat tadi adalah pastilah Fakultas Ekonomi tadi, itu jurusan manajemen, ya, yang ketat yang paling tertinggi untuk ilmu soshum. Demikian, ya, sekilas pemaparan Bapak tentang SNMPTN, SBMPTN, dan apalagi namanya Mandiri, ya. Nah, mudah-mudahan ini akan membawa wawasan bagi adik-adik semuanya, sehingga nanti muncul diharapkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, ya. Lebih baik banyak pertanyaan, ya, di sekarang, ya, sehingga jelas tuntas apa yang mau adik-adik merasakan, ya. Demikian saja, dan kembalikan kepada moderatornya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Sofyan yang sudah memberikan paparan materi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita simak dan kita jadikan sebuah acuan untuk sebagai strategi untuk dapat diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, khususnya strategi untuk diterima di Universitas Andalas. Baik, Bapak Ibu serta adik-adik siswa SMA, SMK, dan juga MA se-Kota Pariaman, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa setelah paparan materi kita akan buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk sesi awal ini, silakan nanti di kolom chat nanti untuk Bapak Ibu juga adik-adik peserta yang nanti akan bertanya, silakan bertanya dengan atau menuliskan, dan juga yang ingin menanyakan khusus silakan di raise hand untuk kita bisa melihat siapa yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Bacakan. Baik, silakan Anissa Jonis Putri dulu untuk bertanya langsung, dan selain di chat nanti kita akan juga bacakan beberapa pertanyaan. Baik, Anissa Jonis Putri, silakan pertanyaannya. Silakan, Anissa. Iya, ngomong. Silakan. Tolong dibantu, Bu Putri. Ada beberapa raise hand. Ini ada
nama usernya Uni Owel ya, Uni Owel. Baik, silakan dulu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dihidupkan videonya? Pak, kalau jurusan Oke, ya. Mungkin bisa menyebutkan nama sekolahnya, baru pertanyaannya. nama Anissa Jonis Putri dari SMA 4 Negeri Pariaman. Pertanyaannya silakan Anissa. Jurusan kedokteran itu gimana, Pak? Ya, maksudnya jurusan kedokteran gimana ya? Maksudnya lebih spesifik pertanyaan seperti apa? Kalau anak IPS bisa tuh, Pak. So, jurusan kedokteran. Oke, berarti anak IPS bisa masuk nggak ke jurusan kedokterannya? Ada lagi, Nisa? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Nisa. Selanjutnya, tadi Sri Aulia, silakan Sri Aulia. Silakan Sri Aulia. Dibantu tim operator. Baik Pak, sebelumnya saya Sri Aulia Ramadini Utami dari SMA Negeri 1 Pariaman. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu terkait dengan salah satu jurusan di Fakultas Fakultas FISIP, yaitu kan ada ilmu hubungan internasional ya Pak. Kan di ini tuh memiliki akreditasi jurusan yaitu kira-kira dan apakah dalam jangka waktu kisaran 3 tahun ke depan akan terjadi? Kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Sri Aulia. Selanjutnya kita berikan juga kesempatan kepada Gus Wandi Saputra untuk bertanya. Silakan. Silakan Gus Wandi Saputra. Pertanyaannya mungkin boleh dihidupkan dulu mic-nya. Oke, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang saya ingin tanyakan di sini kan kalau jalur SN tadi kan Bapak bilang kan 30%. Jadi kalau pemilihan jurusannya itu maksudnya gini, andaikan anak SN misalnya prodi misalnya manajemen, berapakah peluang dari sekolah itu, apakah 1 orang atau 2 orang atau enggak ada gitu Pak? Atau bagaimana sih saya belum paham sama sekali. Terima kasih. Baik, sudah tersambung lagi ya. Terima kasih ya adik-adik semuanya berani bertanya ya. Yang bagus itu Bang, kita harus banyak bertanya ya. Yang salah itu yang tidak bertanya ya. Nah, jadi terima informasi dari teman-temannya atau yang tidak jelas. Jadi kesempatan pertanyaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pertama pertanyaan dari Adinda Ananda Anissa dari SMA 4 Pariaman. Bagaimana cara memilih fakultas kedokteran ya prodi FK, apakah boleh dari IPS atau tidak. Jadi kita sebenarnya dalam memilih itu lintas ini sebenarnya boleh itu kan dari kemana-kemana. Cuma kita harus mengukur dulu ya, mengukur katakan tadi sebaiknya jangan lintas minat, sebaiknya gitu kan, sebaiknya jangan lintas minat. Jadi kalau misalnya kita
IPS bagusnya pilihannya adalah sosum, ya. IPA pilihannya adalah bidang saintek juga. Jadi supaya linearitas itu akan membawa peluang untuk diterimanya lebih besar, ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita harus punya strategi ini, ya. Kita ukur dulu kemampuan kita. Kira-kira kalau kita diujikan dengan bidang TPS dan TPA ini bisa nggak kita ikut keduanya? Jadi kalau kita ngambil campuran, berarti kan kesemuanya kita ikut, ya. Misalnya IPS mengambil IPA kan harus ikut IPA juga kan, tes sainteknya IPA gitu kan. Jadi apakah bisa kita kuasai itu tidak? Jadi tergantung kepada kita ya. Daripada kita buang-buang, mendingan kita nilai dulu kemampuan kita adik-adik ya. Kita ini cocoknya hanya sosum atau saintek atau bisa kesemuanya. Oke ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sri, dari SMA berapa tadi itu? Tentang SMA 1 Pariaman ya. Jurusan prodi hubungan internasional, ya kan? Akreditasinya seperti apa? Ya, akreditasi itu berlakunya 5 tahun ya. Akreditasi ini berlaku 5 tahun. Nanti adik-adik siswa bisa mengakses akreditasi prodi itu di laman webnya UNAN. Itu sudah tertera itu. Apa akreditasinya? Misalnya akreditasinya A dari tanggal berapa dan sampai kapan? Ya, kalau misalnya diterimanya akreditasinya 2018, maka berlakunya 5 tahun sampai 2023. Ya kan? Nah, itu nanti prodi itu otomatis tentu harus memperpanjang. Ya, kita dari Universitas Andalas tidak akan mungkin membiarkan prodi itu daluarsa, habis masa akreditasinya ya, tidak diurus lagi. Jadi kita alhamdulillah di UNAN ada sistemnya sehingga akan terus. Jadi begitu dia 6 bulan akan habis, akan diperpanjang terus ya. Sehingga tidak ada namanya prodi yang tidak terakreditasi. Karena syarat wisuda wajib terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi tidak akan bisa diwisuda. Ya. Kalau kita alhamdulillah semuanya sudah terakreditasi. Yang ketiga pertanyaan dari Ananda Gus ya, Gus Nandi. SMA berapa tadi Gus Nandi? SMA Pariaman ya, SMA apa lupa tadi. Pertanyaan tentang ini bagus pertanyaannya nih. Jatah atau kota. Tadi dikatakan kota UNAN untuk SMPTN 30%. Misalkan kota UNAN itu 6.400 misalkan ini. 6.400 total kota mahasiswa yang akan diterima. Berarti 30% dari 6.400 berapa itu? Berapa? 1.190 ya, sekitar itu ya, 1.900-an ya, 1.900. Taruhlah 1.900. Nah, 1.900 itulah yang diperbukat oleh siswa se-Indonesia. Ingat ini, se-Indonesia. Bukan hanya Sumatera Barat saja. Tentu Sumatera Barat akan menjadi diprioritaskan ya, se-Indonesia. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak WR1, kita akan membuat azas proporsional, ya, terdistribusi merata. Contoh maksudnya seperti ini. Misalkan Fakultas Farmasi ini kotanya 150 orang ya. Berarti yang akan diperebutkan itu hanya 30% dari 150, 45 orang untuk mahasiswa SMPTN. 45 ini akan tersebar se-Indonesia, akan diambil ya se-Indonesia. Taruhlah Sumatera Barat, jatah Sumatera Barat untuk Provinsi Sumatera Barat adalah taruhlah misalnya sekitar 30 orang ya, misalnya gitu kan. 30 orang. 30 orang ini nanti akan dibagi lagi per kabupaten kota. Kita punya 19 kabupaten kota kan? Ya. Nah, mungkin misalnya Kota Pariaman itu dapat alokasi misalkan ini 1 orang saja farmasi. Nah, 1 orang ini akan dibagi ke berapa sekolah sekarang ini yang ada ini? 6 sekolah di Kota Pariaman kan? Ada SMA 1, SMA 2, 3, 4, SMK 1, SMK 2. Akan dibagi seperti itu. Jadi 1 itu akan diperbukat oleh 6 sekolah. Nah, sekolah yang mengisi itu yang dikatakan tadi, jangan sampai mengisi itu jumlahnya lebih dari 1. Nah, rugi rasanya gitu kan. Jadi misalnya anak jurusan IPA ya, ada 10 orang yang menerima SMPTN, dapat jatah SMPTN IPA ya, IPA 1 misalnya. Kemudian di antara IPA 1 ada 5 orang yang memilih farmasi. Ya kan? Otomatis kalau taruhlah SMA 1 itu 5 orang itu dapat jatah 1 ya. Otomatis yang akan terima pastilah SMA yang si ranking tertinggi. Ya, akan di-ranking gitu kan, ranking tertinggi. Berarti ranking 2, 3, 4 itu akan
adik-adik ketika memilih program sampai banyak ya, misalnya milih kedokteran hampir 10 orang, padahal yang terima belum tentu ada gitu kan, bisa jadi 1, bisa jadi 2 gitu kan, tergantung kuotanya ya. Jadi bisa saja sekolah tergantung kepada alokasi yang disediakan oleh Universitas Andalas untuk kota kabupaten tersebut ya. Jadi jangan sampai misalnya kita milih ilmu komunikasi, ada 10 orang yang milih komunikasi, nah itu kita kan buang-buang peluru istilahnya itu kan. Bagusnya kita diratakan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru BK, ini tolong betul diatur ini. Jadi mahasiswa memilih prodi ini jangan sampai terlalu menumpuk pada satu prodi. Ya, usahakan dia prodinya beragam-ragam. Itu maksudnya ya, Nanda Gus Nandi ya, peluangnya sama dan itu akan diberikan kuotanya. Oke ya. Dan satu, nilai sekolah, nilai alumni juga pengaruh. Jadi oleh sebab itu, tolong sampaikan kepada alumni-alumninya gitu kan, jangan main-main kuliahnya, karena itu akan pengaruh pada adik-adiknya juga. Nah, yang sekarang yang adik-adiknya mau kuliah nanti, juga hati-hati juga, jangan main-main. Itu penjelasannya. Baik, lanjut lagi Pak Prima. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan di ruang chat room kita. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya sudah dijawab, tapi saya akan bacakan. Yang pertama dari SMA Negeri 1 Pariaman, ini Yazid Zinade Wahyu. Pada jadwal tadi paparan materi yang disampaikan oleh Bapak ada sesi latihan. Ini latihan ini yang maksudnya apa Pak? Gitu. Terus juga jawab, ya. apa pada UTBK itu ada sesi latihannya. Kita akan masuk di tes UTBK jam berapa tadi? Mulai jam 7 ya. Nah, ya. Bentar ya. Nah, jam 7.4 sudah mulai. Ujiannya mulai. Ada sesi latihan jam 7.10. Ya, 5 menit latihan. Nah, latihan membiasakan komputernya. Nah, karena ada juga kan beberapa siswa ini yang tidak familiar dengan komputer ya. Nanti akan latih ya, apa fitur-fiturnya, mana yang bukan, mana yang tidak, gitu kan, mana yang harus diisi. Nanti latih 5 menit. Kita biasa mencet tombol yang ada di komputer itu. Karena bisa saja dari siswa ini karena grogi, ada yang tanda silang yang di sudut kanan itu terklik gitu kan, sehingga mati dia. Nah, putus hubungannya sehingga bisa kita stres jadinya kan. Oleh itu ada sesi latihan 5 menit. Jadi latihan itu artinya membiasakan ya, mencoba adik bisa familiar dengan fitur di komputernya di UTBK-nya. Ya, itu Pak Dunan. Selanjutnya bagaimana sih apakah memang UNAN tidak boleh diletakkan pada pilihan kedua katanya? Ini bagaimana Pak? Nah ya, tidak ada orang memilih yang pertama. Nah, ini sebagai patokan adik-adik ya. Orang akan mengambil yang pertama saja. Dia tidak akan mau memilih orang yang kedua, karena biasanya seperti itu. Karena
karena menganggap pilihan kedua itu sebagai batu loncatan atau tempat yang desain gitu kan. Jadi ada beberapa prodi justru yang memiliki kedua tidak akan diterima. Ya, justru dari situ ada dilihat keketatan. Kalau kita misalnya punya kemampuan yang bagus ya dalam ketika ujian nanti kita ukur, maka bersaing di prodi yang angka keketatannya tinggi akan membawa peluang yang besar juga untuk adik diterima. Tapi kalau misalnya adik-adik ini ternyata kemampuan tesnya diperkirakan itu tidak begitu bagus, maka carilah prodi dengan angka keketatan rendah sehingga peluang diterimanya besar. Ya, seperti itu ya. Jadi itu ada angka ketatnya tadi. Jadi kalau ada yang menyimak angka ketatan tadi, itu menjadi patokan kita itu. Biasanya lembaga-lembaga bimbel-bimbel itu ya, bimbel-bimbel itu dia sudah punya list itu. Prodi ini, UNAN, ini angka ketatannya. Ya, ITB ini, UI ini ada. Jadi tinggal dipilih saja ya kan. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Apakah kita sanggup nggak bersaing pada level yang angka ketatan tinggi tadi. Kalau misalnya ilmu ekonomi yang paling tinggi itu kan manajemen ya, instansi yang paling tinggi manajemen. Ya kan ada nanti ada jurusan akuntansi segala macam. Maka ketika kita memilih pilihan pertama, maka lihat angka ketatan tadi. Kalau misalnya kita sanggup bersaing di yang prodi yang memiliki angka ketatan tinggi, maka silahkan ikut di sana memilih pilihan pertamanya. Begitu Pak Dunan. Baik Pak, ini masih banyak sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kita yang tentunya ini menunjukkan bahwa tingkat peminatan masuk SMPTN ini juga besar Pak. Seperti hadir bersama kita nih adik-adik kita dari luar Sumatera Barat, ini dari SMA 19 Kabupaten Tangerang. Ini adik kita Intan, dia menanyakan jika daftar ke UNAN melalui jalur SNPTN tetapi dari luar Sumatera, apakah peluangnya sedikit? Dan juga apakah peluang masuk SNPTN di UNAN sebagian besarnya dipengaruhi oleh alumni yang lolos di SNPTN di UNAN? Seperti apa Pak? Tadi sudah Bapak jelaskan juga perihal tadi peluang penyebaran SNPTN ini, ya masing-masing provinsi ini sebenarnya kan sudah punya perguruan tinggi negeri ya. Nah, tentu sebenarnya siswa-siswa yang berada di wilayah mana perguruan tinggi negeri itu ada, tentu itu diharapkan lebih banyak memilih ke situ, ya kan? Sehingga artinya rata-rata perguruan tinggi negeri di mana wilayah itu berada, tentu akan memprioritaskan lebih banyak porsinya dibandingkan dengan siswa untuk dari luar, seperti UNAN, ya UNAN terbuka untuk semua provinsi, ya adik-adik yang berada di wilayah Indonesia terbuka untuk SNPTN, ya. SNPTN itu tergantung kepada perguruan tingginya, ya. Perguruan tinggi menetapkan kuotanya berapa persen yang untuk siswa dari Sumatera Barat dan berapa persen dari luar Sumatera Barat, gitu kan? Biasanya karena masing-masing provinsi itu punya perguruan tinggi, maka tentu prioritas utamanya adalah tentu untuk wilayah siswa yang berada dalam wilayah provinsi itu sendiri. Jadi kalau UNAN, UNB itu artinya itu akan lebih banyak menerima siswa dari Sumatera Barat dibandingkan dengan Sumatera Barat. Ya, untuk SNPTN kan, nah kalau untuk SNPTN baru itu bersifat murni ya, bersifat nilai ya hasil ujian, tidak pengaruh dari apakah berada dari Sumatera Barat atau luar Sumatera Barat. Ya, jadi sama, jadi peluangnya sama untuk SNPTN. Baik Pak, selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari adik-adik kita, mau memastikan nih Pak, apakah memang ketika adik-adik kita lintas jurusan pada SNPTN ini, apakah memang tidak diterima di jalur jurusan mereka yang mereka pilih, atau memang masih ada kemungkinan untuk lolos Pak? Dan selanjutnya ini masih berkaitan dengan yang Bapak sampaikan, bagaimana sih peluangnya diterima ketika ada sekolah yang baru dengan akreditasinya belum ada juga Pak? Ini bagaimana peluang dan juga alumni yang belum ada untuk diterima di UNAN Pak? Baik ya, jadi komponen rankingan siswa untuk bisa terima SNPTN itu memang ada nilai alumni ya, nilai alumni. Nah, siswa yang tidak sekolah yang belum ada alumni yang mungkin karena sekolah baru, tentu nilai alumni tidak ada, gitu kan?
nilai lulus tidak ada, tapi itu bukan berarti sekolah itu tidak bisa mendapat porsi gitu kan. Nah, pasti ada. Nah, itu namanya kebijakan ya. Kebijakan akan melihat sejauh mana penyebaran siswa ini ya, yang SMPTN ini ada merata gitu kan ya untuk masing-masing sekolah. Jadi akan dimasukkan timbangan itu. Biasanya kita ya siswa yang sudah sekolah sudah punya jelas itu mempengaruhi nilai sekolahnya, ya, nilai sekolahnya. Nah, karena itu akan menjadi bagian dalam penilaian SMPTN, ya seperti itu. Baik Pak, ini ada dari Ibu kita dari guru BK dari SMA 4 Pariaman, Ibu Devitrianevi. Beliau menanyakan ini bagaimana jika siswa yang masuk dalam kota pelamar SNPTN yang belum melakukan registrasi akun Pak pada gelombang pertama, apakah masih bisa registrasi akun di gelombang kedua Pak? Ya, terima kasih. Kalau registrasi SNPTN ini sebenarnya kan sudah berakhir semalam ya, kemarin tanggal 1 Februari ya, registrasi akun. Jadi masalah registrasi bagi yang belum sebenarnya itu nanti hubungannya ke LTBT. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi portal LTBT, kan ada di situ kontaknya, sampaikan, mungkin bisa saja masih bisa diterima ya, karena itu kewenangan menerima akun LTBT itu adalah di pusat ya, bukan di perguruan tinggi. Jadi silakan hubungi alamat emailnya atau alamat kontaknya. Saya kira kalau masih cepat segera tentu mungkin akan masih bisa diterima ya, segera untuk dilaporkan. Nah, ini juga menarik Pak. Apakah grafik nilai yang turun naik juga mempengaruhi pada pemilihan SNPTN Pak? Mungkin nilai, ya maksudnya nilai rapor gitu Pak. Ya, jadi nilai kita kan nanti nilai yang diminta, nilai rapor semester 1, semester 5 itu, ya kan nanti akan dirata-ratakan gitu kan, akan dirata-ratakan. Kemudian setelah dapat rata-rata tentu harus ada kecenderungan nilai itu, artinya ada kalau dia kurva menaik gitu kan. Bisa saja sebenarnya ada sesuatu yang turun naik tidak masalah ya kan, kalau turunnya tidak terlalu drastis gitu kan. Intinya kita melihat konsistensi ya, konsistensi siswa itu selama belajar apakah ada peningkatan atau tidak gitu kan. Ya, jadi akan menjadi catatan juga ya. Terutama kalau misalnya ditemukan ada 2 orang siswa yang nilainya sama, ya prestasinya sama, yang dapat jatah di 1 orang, maka tentu akan dilihat jadi pertimbangan gitu kan. Kecenderungan nilainya itu menaik atau tidak gitu kan. Tapi yang penting pertama kali itu adalah nilai rata-ratanya, ya nilai rata-rata secara umum, kemudian tambah nilai tambahan akademik yang lain. Ya, kemudian akan dilihat juga nilai akreditasi sekolah, nilai alumni, dan nilai sekolah secara keseluruhan dari Kemendikbud, ya, karena ada ranking. Baik, selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari Arumdati ya, tentang passing grade nih Pak, atau juga kalau kita isu di perguruan tinggi tentang keketatan. Apakah passing grade berpengaruh dalam urutan prodi dan PTN dalam pendaftaran SNPTN ini bagaimana Pak? Passing grade maksudnya apa nih? Keketatan tadi Pak, jadi kan kita bicara tentang peluang penerimaan jurusan tertentu dengan jumlah kursi yang diterima. Ya. Ini bagaimana Pak? Ya, passing grade itu hanya sebagai patokan kita aja nih ya, patokan kita ya bagi siswa dalam memilih. Nah, itu perlu kita ketahui. Jadi jangan kita buta ini mau milih ini, kita tahu persaingan seperti apa gitu kan. Jadi kalau passing grade-nya tinggi, maka kita ukur. Nah, ukur dengan kemampuan kita, mampu nggak bersaing di level itu gitu kan. Jadi passing grade itu hanya mempengaruhi cara kita menentukan pilihan ya, sesuai dengan pilihan ya, seperti itu aja. Ada Kuntum Khaira juga menanyakan Pak tentang sertifikat Olimpiade gitu Pak. Apakah ini akan mempengaruhi atau mengurangi poin jika kita masukkan sertifikat sebagai peserta Olimpiade tingkat kota? Atau sertifikatnya seperti apa yang bagusnya dimasukkan gitu Pak? Ya, jadi kalau tadi telah dikatakan ya, kalau yang namanya prestasi yang baik itu adalah juara internasional, nasional, dan
Nah, itu semuanya minimal juara 3 kan. Kalau prestasi dia di tingkat provinsi misalnya kota kabupaten itu tidak dihitung gitu kan. Tapi kalau provinsi minimal adalah juara 1, ya, juara 1 saja. Jadi prestasi itu sangat penting ya untuk menambah nilai tambah. Itu nilai tambah saja ya. Nilai utama tetap adalah nilai rapor, gitu kan, untuk SNMPTN, ya kan. Nah, sertifikat yang lain itu adalah sebagai penunjang bagi adik, ya. Karena ada juga prestasi sedikit untuk bisa menentukan berapa poin total yang diperoleh oleh calon ya, seperti itu. Ini masih ada yang menanyakan detail bagaimana sih mekanisme untuk penerimaan jalur mandiri UNAN Pak melalui prestasi unggul berupa hafalan Quran. Ini seperti apa sih tesnya dan mekanisme penerimanya seperti apa Pak? Ya. Nanti hafalan Quran ya, hafiz dan hafizah itu minimal kan 20 juz, gitu kan? Itu harus ada surat keterangan dari yang berwenang, gitu kan? Kalau tadi katakan dari pihak sekolah surat keterangannya, kemudian buktinya nanti untuk hafalan itu nanti akan ada tesnya. Jadi khusus hafiz dan hafizah itu nanti akan ada waktu tertentu akan dites hafalannya ya oleh pakarnya ya. Oleh hafiz juga, oleh hafizah juga akan dites sejauh mana apakah betul Bang si calon ini memiliki hafalan yang seperti yang disampaikan tadi, ya. Saja misalnya ternyata ditemukan hanya 15 berapa gitu kan. Jadi level minimal itu artinya minimal itu tercapai. Semakin bagi hafalannya semakin besar peluangnya. Ya. Jadi tidak semua yang hafalan minimal 20 ada 100 orang. Tidak semua 100 orang itu akan diterima ya. Tergantung kepada kotanya itu tersedia berapa. Kalau yang tersedianya misalnya ada 150 orang, maka 50 orang akan diambil dari yang tertinggi ya, dari hafalan tertinggi sampai yang terendah sampai 20 juz. Baik, selanjutnya ada raise hand juga Regina Yunita Fitri, silakan. Kalau ada lagi pertanyaan silakan. Ada kita Regina Yunita Fitri. Silakan hidupkan kamera videonya. Oke, silakan pertanyaannya. Ini kita masih buka kesempatan untuk bertanya. Silakan. Oke, silakan, mic-nya udah dihidupkan. Iya, mau biomedis. Silakan. Mau nanya Kak, Pak? Iya. Untuk ilmu biomedis itu kan termasuk jurusan yang baru yang di UNAN. Jadi Iya, ilmu biomedis itu bisa jalur SNMPTN. SN ilmu biomedis gimana nih Pak? Ya, ilmu biomedis baru ya di UNAN ya. Itu bisa jalur SNMPTN. Jadi nanti ada di SNMPTN, nanti pilihan itu nanti akan tertera di akunnya itu ya. Akun nanti akan lihat ya apa saja prodi di UNAN yang ditawarkan. Jadi ketika ada akunnya, nanti kelihatan silakan dicetakkan gitu. Ya, misalnya UNAN nanti keluar nanti semuanya gitu kan. Nah, biomedis masuk juga karena di baru. Ya. Nih, Regina ini kamu namanya Regina atau siapa nih? Atau punya Regina ini temennya ya? SMA berapa? SMA 1? Iya. SMA 1 Preman. Sama Pak. Ya. Minat di biomedis ya? Ya Pak? Berminat di biomedis? Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan diterima ya. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Ya, Baik, makasih Pak. oke, nanti ditunggu. Bisa ya Pak? Ya, udah. Baik Pak, ini sepertinya makin menjurus nih pertanyaan Pak. Ini ketika ada alumni atau juga mahasiswa yang lolos di misalnya 2 orang lulus di jurusan yang sama, apakah tahun berikutnya akan berpeluang yang sama gitu Pak? Itu pertanyaannya. Terus saya lanjutkan juga dulu pertanyaan yang sama. Ini menanyakan berapa sih standar nilai UTBK untuk masing-masing materi pada jurusan-jurusan tertentu. Ini ditanyakan jurusan hukum. Nah, seperti apa Pak? Jadi kalau misalnya tahun kemarin misalnya ada diterima dari SMA itu misalnya 2 orang misalnya gitu ya. Nah, itu belum tentu sama gitu kan. Nah, itu dikatakan tadi pembagian kuota tadi ya. Bisa saja, ingat itu perhatikan nilai alumni ini bukan maksudnya alumni dunia saja ya. Ya semua kita ini punya dapat data ini. Ya, alumni SMA 1 Pariaman yang kuliah di semua perguruan tinggi negeri di Indonesia itu kita dapat data, ya kan?
Nah, kemudian yang kuliah di SMA 2, yang kuliah di SMA 3, SMA 4, SMK 1 SMA 2 yang kuliah di SMA itu ada datanya, alumninya. Nah, data alumni itulah nanti yang sebagai patokan, sebagai dasar seberapa prestasi sekolah itu bagus atau tidak. Ya, ini jadi walaupun tidak punya alumni UNAN, itu alumninya alumni di tempat lain ya. Jadi alumni se-Indonesia ya, alumni yang kuliah di Indonesia. Itu ada datanya itu yang dikeluarkan oleh Kemdikbud ya, resmi datanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada dua, itu belum tentu dapat lagi. Jadi tergantung lagi kepada kuota, ya kuota dan lain-lain. Ya bisa saja kemarin dapat misalnya jurusan hukum, ya kan? Nah, bisa saja besok tidak lagi, ya. Jadi kembali lagi tergantung kepada kuota yang diberikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk masing-masing kabupaten kotanya. Baik, Bapak Ibu. Masalah apa tadi? Standar nilai UTBK Oh, untuk jurusan tertentu. Sebenarnya tidak ada standar nilai UTBK ya. Standar nilai UTBK itu ada dia bisa melihat gini ya, nilai UTBK masing-masing sekolah itu rata-rata bisa dilihat dari halaman LTBT. Itu ada namanya top 1000 sekolah yang 1000 terbaik di Indonesia. Nah, itu nanti akan rata-rata itu. Ya, SMA ini nilai UN-nya rata-rata berapa, nilai UTBK-nya rata-rata berapa. Ya kan? Jadi nilai UTBK itu sebagai poin ya untuk bisa di ranking nanti ya. Jadi bisa saja semakin banyak yang mendaftar di satu prodi ya kan, maka tentu nanti akan di ranking dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah ya kan. Misalnya mendaftar kayak seperti kedokteran itu kan 5.000 orang tuh daftar kan, 5.000 orang daftar, maka nanti akan di ranking ya. Kalau misalnya terima hanya 100 orang maka 100 tertinggi yang diambil ya. Dari situ bisa, makanya lihat saja patokannya adalah angka keketatan tadi. Kalau di angka keketatannya tinggi, maka bisa diduga nilainya itu rata-rata di atas 500-an gitu kan. 500-an, malah sampai 600, 700. Jadi lihat, silakan lihat di halaman apa namanya? LMPT itu ya, LMPT itu ada data top 1000 ya. 1000 yang bisa dilihat berapa nilai rata UTBK-nya sekolah itu. Ini masih dilanjutkan Pak, apakah bagaimana dengan alumni yang dari perguruan tinggi swasta gitu Pak? Apakah itu masuk juga dipertimbangkan atau hanya PTN saja gitu Pak? Saya kira ini hanya PTN saja ya, karena kita yang punya data itu adalah jalur negeri ya, jadi kita hanya mengambil dari jalur data PTN negeri. Ya, sepertinya jelas ya, Indah. Pertanyaannya sudah dijawab tadi. Baik, masih ada. Kalau kita buka, kalau masih ada pertanyaannya sepertinya sudah dikupas tuntas oleh Pak Sofyan dan juga sangat luar biasa sekali respon dari adik-adik dan juga Bapak Ibu berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, dan pertanyaan juga cukup mendalam dan teknis bagaimana sih mekanisme dari sistem penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk SNPTN, karena pada saat ini kita lagi berfokus bagaimana adik-adik dan Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi seluas-luasnya dan sedetail mungkin berkaitan dengan mekanisme penerimaan jalur SNPTN baik secara nasional maupun secara khusus di Universitas Andalas. Dan tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 bagaimana mekanisme sistem penilaian dan penjaringan penerima siswa baru SNPTN di Universitas Andalas. Dan tadi sudah dikasih bocoran, yang pertama itu adalah memilih perguruan tinggi negeri, khususnya juga UNAN di pilihan pertama. Ini peluangnya lebih besar, bukan di pilihan kedua juga tidak berpeluang gitu, tapi kemungkinan besar akan diterima tentunya di pilihan pertama. Dan juga tadi bagaimana sebaran pemilihan jurusan dan juga beberapa indikator syarat untuk diterimanya mahasiswa di jalur SNPTN juga telah dijelaskan, seperti nilai rapor, alumni, dan juga strategi keketatan dalam pemilihan kepeminatan juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu dan juga adik-adik dalam menentukan jurusan nanti yang akan dipilih pada jalur SNPTN tahun 2021. Oke, kalau untuk masalah data, apakah ada data diterima di SNPTN per provinsi? Ada ya Pak ya? Ada data di LTMPT? Datanya sebenarnya itu per provinsi memang tidak ada ya. Tapi itu kan bisa ditanyakan
akses ke perguruan tinggi yang bersangkutan, atau di SMA kan kita masing-masing ada datanya, lapor alumninya berapa yang diterima gitu kan. Baik, sepertinya sudah jelas ya apa yang disampaikan tadi, dan adik-adik semuanya, khususnya Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Kami ingatkan juga kalau jika masih ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan SNPTN dan juga SBMPTN atau juga jalur mandiri Universitas Andalas, nanti silahkan adik-adik untuk menanyakan langsung melalui sosial media atau akun resmi dari Universitas Andalas, baik itu di Instagram, Facebook, atau juga melalui channel YouTube kita di Unan Official. Nanti silakan di-follow akun official kita di Instagram, Twitter, dan juga Facebook di @unanofficial, dan juga di YouTube channel kita yang hari ini kita juga lagi melaksanakan live streaming di YouTube Universitas Andalas atau juga di Humas Unan. Silakan di-subscribe. Dan silakan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum bisa dijelaskan atau juga mau ditanyakan nanti, mungkin hari ini lupa atau besok juga ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti silakan DM atau juga ditanyakan melalui akun sosial media tersebut. Baik, masih dalam rangkaian ini mungkin nanti jika ada pertanyaan lagi akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, karena rangkaian sosialisasi ini akan terus berlanjut. Adik-adik nanti bisa pantau juga melalui sosial media kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang sudah hadir bersama kita tadi, dan juga hadir bersama kita Bapak narasumber kita, Bapak Sofyan, yang merupakan staf ahli Wakil Rektor 1 Universitas Andalas yang telah menyampaikan materi dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga adik-adik peserta sosialisasi pada siang hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu bimbingan konseling, dan juga tentunya yang kita banggakan seluruh adik-adik mahasiswa. Saya bilangnya adik-adik mahasiswa karena calon siswa, adik-adik siswa SMA, SMK, dan MA Sekota Pariaman yang telah hadir dan berperan aktif dalam rangkaian sosialisasi SNPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri tahun 2021. Dan tentunya kami yang hadir hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian adik-adik, dan tentunya kita mendoakan adik-adik dapat diterima di perguruan tinggi favoritnya dan juga di Universitas Andalas. Akhir kata, saya Dunan dari Humas dan Protokol Universitas Andalas undur diri. Selagi kami ucapkan selamat berjuang dan selamat berstrategi untuk dapat masuk di SNPTN dan juga diterima di Universitas Andalas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adik-adik semuanya, untuk sesi terakhir mungkin kita bisa untuk foto bersama. Silakan untuk menghidupkan kamera videonya untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini, karena kegiatan ini akan dilaporkan kepada panitia pusat. Baik, silakan untuk mengaktifkan Bapak Ibu serta adik-adik siswa untuk mengaktifkan kamera videonya untuk sesi dokumentasi. Ya, baik, kita ada 3 halaman. Kami undang dulu kepada adik-adik jangan live dulu, tapi untuk dapat mengaktifkan kamera videonya untuk sesi dokumentasi, karena dokumentasi ini akan kita abadikan dan kita laporkan ke panitia pusat. Baik, silakan untuk mengaktifkan kamera videonya, nggak apa-apa. Yang belum aktif silakan untuk diaktifkan. Kami undang, kita ada 3 sesi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan untuk dapat mengaktifkan kamera videonya. Baik, silakan senyumnya. Baik, kita mulai untuk sesi pertama, untuk sheet pertama, silakan senyumnya. Baik, berikutnya untuk sheet kedua, silakan dihidupkan kameranya dan silakan senyumnya. Dan terakhir untuk sheet ketiga, silakan senyumnya.
Baik Bapak Ibu, adik-adik siswa semuanya yang saya bangga, terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di sesi berikutnya, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke akun sosial media dan juga akun resmi dari Universitas Andalas untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum dapat kami jawab. Terima kasih, selamat siang.